Indonesia secara umum menganut 4 asas terkait kewarganegaraan. Salah satunya mengatur kewarganegaraan ganda. Namun, asas kewarganegaraan ganda hanya berlaku terbatas pada anak-anak yang karena suatu sebab memiliki 2 kewarganegaraan sebelum berusia 18 tahun. Sedangkan di luar itu, berlaku kewarganegaraan tunggal. Namun ada pihak yang menginginkan Indonesia menganut dui kewarganegaraan tidak terbatas. Desakan sempat datang dari warga keturunan Indonesia di luar negeri yang tergabung dalam diaspora Indonesia. Hal itu sempat disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo yang tengah melawat ke Amerika Serikat pada Oktober tahun lalu. Setelah kemudian itu undang-undang ini disosialisasikan, kemudian berlanjut lagi ke undang-undang kependudukan sampai akhirnya IKI sekarang gitu Pak ya. Nah, kalau kita lihat isu-isu terakhir ini kan berkembang juga gitu Pak, isu-isu kewarganegaraan itu. Mulai dari tuntutan teman-teman diaspora misalnya. Kemudian walaupun di undang-undang ini juga sebetulnya diaspora sudah mulai difasilitasi, tapi mereka kan punya tuntutan-tuntutan yang lebih gitu ya. Diaspora itu mereka ingin bisa berdui kewarganegaraan walaupun mereka bukan hasil perkawinan campur karena mereka mungkin bekerja di luar negeri dan lain-lain. Nah, kemudian mungkin ada isu-isu lain terkait kewarganegaraan sehingga kalau dari pandangan Pak Lukman sebagai pelaku sejarah proses dari pengesahan Undang-Undang Kewarganegaraan nomor 12 tahun 2006 ini, kalau Pak Lukman lihat refleksi dari 2006 hingga hari ini, itu apakah kira-kira undang-undang ini masih cukup relevan atau uh, bagaimana Pak kira-kira Pak Lukman mungkin sempat mengamati hal itu? Iya, pertama saya ingin lebih mengedepankan rasa syukur terlebih dahulu. Bersyukur bahwa akhirnya kita punya undang-undang yang sedikit banyaknya bisa mengakomodasi aspirasi banyak kalangan. Itu seperti yang tadi saya jelaskan tadi itu. Dan menyelesaikan Meskipun tentu ini banyak persoalan juga ya Pak ya. Menyelesaikan banyak persoalan begitu. Meskipun tidak semua persoalan lalu kemudian terselesaikan karena tidak ada yang sempurna gitu. Nah, problem yang selalu masih menjadi perdebatan seperti yang Anda sampaikan tadi itu tentang dui kewarganegaraan, kewarganegaraan ganda. Ini yang selalu menjadi pembahasan bahkan perdebatan di antara kita. Nah, dulu ketika tahun 2006 ketika RUU ini masih dalam pembahasan, memang pemerintah ketika itu punya policy Indonesia tidak mengenal status kewarganegaraan ganda gitu. Itu kebijakan. Alasannya macam-macam. Bisa alasan keamanan, bisa macam-macam malah alasannya. Itu bisa panjang lebar dijelaskan. Nah, kalau tadi ditanyakan apakah untuk konteks kekinian kebijakan itu masih relevan atau tidak, menurut saya perlu ada diskusi yang mendalam tentang hal ini untuk lalu kemudian dipertimbangkan, dianalisis, dikaji untung ruginya. Karena kan apakah masih sama situasi dan kondisi yang kita hadapi pada tahun 2006 atau sebelum 2006 dengan saat ini itu apakah constraint ya kendala-kendala problem-problem yang dihadapi sehingga lalu kemudian kita memilih pada saat itu 2006 bahwa kita tidak menganut dui kewarganegaraan itu apakah untuk konteks kekinian itu masih relevan atau tidak. Menurut saya ini perlu ada kajian mendalam. Tapi kalau itu dialamatkan ke saya secara pribadi, buat saya dui kewarganegaraan itu tidak menjadi masalah. Menurut saya itu lebih banyak manfaatnya menurut saya itu. Meskipun nanti kita perlu kaji, boleh jadi informasi yang saya miliki itu tidak lengkap sehingga saya sampai kepada kesimpulan itu. Itu. Oleh karenanya tadi ini mungkin ada baiknya
karena juga saya kan sudah cukup lama saya tidak mengikuti isu-isu mutaakhir terkait dengan kewarganegaraan itu. Saya tidak atau belum mengetahui secara persis apa sih yang menjadi aspirasi dari teman-teman diaspora sehingga lalu kemudian mereka menghendaki duit kewarganegaraan. Apakah harus duit kewarganegaraan, jalan keluarnya, atau persoalan-persoalan yang mereka hadapi, yang dialami oleh teman-teman diaspora itu bisa diselesaikan dengan solusi yang lain yang tidak harus lalu kemudian sampai mengubah dari kewargaan negara tunggal menjadi kewarganegaraan ganda gitu. Nah, karena saya nggak mengikuti itu sehingga lalu kemudian mungkin tidak atau kurang tepat lah menyikapi itu. Tapi secara umum status kewarganegaraan ganda selama tidak menimbulkan persoalan krusial yang secara prinsip buat saya ini merupakan kebijakan yang bisa diadopsi oleh Indonesia gitu. Begitu pandangan saya. Iya, persis itu Pak Lukman. Jadi memang kalau kami amati itu negara-negara di Asia ini umumnya seperti Jepang, mungkin Tiongkok dan lain-lain, itu sampai hari ini pun memang tetap mempertahankan asas kewarganegaraan tunggalnya itu, Pak Lukman. Memang begitu. Jadi memang yang sudah mengadopsi ganda kebanyakan negara-negara Eropa dan sebagainya itu yang lebih banyak. Bahkan mereka nggak hanya ganda, tapi pengertiannya bukan hanya dua, tapi bahkan multi mereka kan. Nah, tapi kalau saya lihat memang negara-negara di Asia ini umumnya tunggal masih Iya. mempertahankan kewarganegaraan tunggal itu.